Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Zona Bisnis dan kali ini kami hadirkan informasi seputar dunia korporasi dalam Corporate Update berikut ini. Pemirsa, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang tahun 2025, sektor konstruksi menjadi sektor yang tumbuh tinggi, peringkat 4 penyumbang pertumbuhan ekonomi. Salah satu bagian dari pertumbuhan sektor konstruksi adalah galvanizing. Seperti apa peluang bisnis galvanizing di tahun 2026 nanti? Dan sudah hadir di studio Bapak Didit Ratam selaku Direktur dan Pemegang Saham PT Citra Galvanizing Indonesia sebagai Wakil Ketua Pindo dan Kadin, Bapak Didit Ratam yang juga Direktur Utama dan Komisaris di beberapa perusahaan. Selamat pagi Pak Didit. Selamat pagi. Pak, galvanizing, sebetulnya apa sih Pak ini? Kenapa ini juga bisa menjadi penyumbang salah satu pertumbuhan ekonomi domestik kita Pak? Jadi gini Mbak, terima kasih pertama-tama undangannya. Jadi mungkin saya jelaskan dulu galvanizing itu apa. Jadi galvanizing itu adalah pelapisan logam, biasanya baja atau besi, dengan lapisan zinc atau seng untuk apa? Untuk mencegah korosi atau karat. Jadi ini bisa memperpanjang usia sebuah konstruksi sampai 40 tahun. Jadi lifetime cost-nya sebagai sebagai pelapis akan menurunkan lifetime cost dan menurunkan lifetime cost dari konstruksi ini. Jadi ini adalah bagian dari industri konstruksi baja. Jadi ada baja, konstruksi baja, dan kami adalah turunannya. Oke, ini merupakan turunannya. Tapi sejauh ini Pak, untuk perkembangannya mungkin dari tahun 2025 dan juga dari tahun 2024, dalam 2 tahun terakhir ini seperti apa Pak? Kami lihat bahwa industri galvanizing seperti juga industri yang lain di Indonesia ini cukup mendapat cobaan-cobaan juga Mbak. Jadi kalau kita lihat dari sisi cost itu kita melihat ada 3 cost utama. Satu adalah zinc atau seng. Harga zinc itu naik turun, jadi volatilitasnya tinggi. Tahun 2020 mungkin sekitar 2.000, lalu 2022 naik ke sekitar $4.000 lebih. Sekarang kita ada di posisi 3.200, jadi naik turun nggak karuan. Jadi kita melihat bahwa ini merupakan satu faktor pertama. Faktor kedua adalah faktor harga gas. Harga gas ini juga sangat tinggi kalau yang kita alami. Kita mempunyai harga gas sekarang di sekitar $16 per MBTU, yang mana kita kalau dibandingkan dengan negara tetangga sangat tinggi. Kalau misalnya dibandingkan dengan Malaysia misalnya, atau Thailand, dia di sekitar $11. Kalau kita dibandingkan dengan Vietnam itu hanya $2,9 Pak per MBTU. Jadi kita hampir 5 kali lipat lebih mahal. Ini adalah sumber energi utama, padahal kita mempunyai bak untuk atau kolam-kolam dari zinc ini yang harus dipanaskan 24 jam. Jadi harus menggunakan tenaga gas. Nah, ini sangat berat. Sementara kita tidak mendapat kemudahan seperti beberapa industri tertentu. Ada 8 industri yang mendapat kemudahan harga HGBT di $6. Nah, ini kita agak berat lah soal itu. Ketiga tentunya soal UMK yang kita lagi tunggu juga nih seperti apa. Nah, kalau kita balik lagi, di satu sisi ada cost, tapi di sisi lain tentunya ada revenue. Kalau kita lihat dari sisi revenue seperti Mbak sampaikan tadi bahwa sektor konstruksi di tahun lalu ini peringkat keempat. Nah, kita harapkan bahwa dengan pertumbuhan ekonomi menjelang 8% per tahun, moga-moga kita pertumbuhan industrinya juga akan menguat. Satu konstruksi, tapi juga industri-industri lain, industri penunjang. Jadi hilirisasi yang betul-betul melebar. Ini merupakan harapan kami. Kedua adalah mengenai sosialisasi. Belum banyak industri yang mengetahui manfaat dari penggunaan galvanis ini. Jadi ini adalah faktor kedua yang kita lihat. Dan ketiga yang tadi seperti saya sampaikan, masalah adanya gangguan dari import baja konstruksi atau konstruksi baja. Jadi mereka masuk itu tentunya mempunyai imbas terhadap teman-teman di konstruksi dan punya imbas ke kita juga. Jadi saya lihat banyak teman-teman kami yang juga jumlah
karyawannya turun drastis, padahal ini sebuah industri yang cukup padat karya. Ini melihat berbagai tantangan yang dihadapi dalam 2 tahun terakhir, tapi tentunya kita sudah di akhir tahun nih Pak, menjelang tahun 2026 masih banyak tantangan, namun juga peluang yang kita akan hadapi. Tapi Pak, kita akan berbicara terkait dengan peluang, tahan dulu Pak, karena kita akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami dalam Zona Bisnis. Pemirsa, kita lanjutkan informasi terkait dengan galvanizing. Kita akan berbicara dengan Bapak Didi Tratam selaku Direktur dan juga pemegang saham PT Citra Galvanizing Indonesia. Pak Didi, tadi kita sudah membicarakan sebetulnya berbagai peluang dan juga tantangan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Kita sudah di penghujung 2025, sebentar lagi 2026 nih Pak. Bagaimana terkait dengan peluang bisnis di tahun 2026? Apakah masih sangat terbuka lebar dalam galvanizing ini Pak? Saya rasa kalau untuk 2026 relatif akan lebih baik. Ada 2 faktor yang saya bisa sampaikan. Satu adalah bahwa economic growth. Economic growth kita sekarang di sekitar 5,5%, tetapi karena kita on the way ke 8% dan adanya kita melihat bahwa adanya niat untuk pemerintah untuk melakukan industrialisasi. Ini adalah sesuatu yang sangat positif buat kita. Jadi proyek-proyek besar maupun proyek-proyek yang setengah besar ini adalah semua membutuhkan konstruksi dan kita adalah bagian dari ekosistem itu. Jadi itu nomor 1, economic growth. Yang kedua, kita melihat dari segi cost. Kalau dari segi cost yang sudah pasti, bukan setengah pasti lah, adalah bahwa kita melihat bahwa secara global terdapat oversupply dari zinc dibandingkan dengan demand-nya. Sehingga kita memprediksikan atau kebanyakan ahli memprediksikan bahwa harga zinc ini akan turun dari level sekarang sekitar 3.200-3.300 ke level 2.900-3.000. Jadi akan melandai lagi, turun lagi. Dan ini merupakan kabar baik untuk kami. Nah, kedua faktor ini kalau kita gabungkan, moga-moga akan bisa membawa hasil yang lebih baik untuk industri galvanizing. Jadi capacity kita, kalau kita lihat sekarang capacity mungkin hanya 60-70%, kita bisa tingkatkan lagi. Pak, kalau tadi kita berbicara dengan peluang di tahun 2026, kemudian ada salah satu keinginan pemerintah terkait dengan pembangunan. Dari industri galvanizing sendiri Pak, untuk terkait dengan infrastruktur, energi, ataupun kawasan industri ataupun properti, yang mana sih Pak yang melihat peluangnya itu paling besar gitu Pak di tahun 2026? Kalau kita lihat mungkin dari sektor energi, konstruksi juga oke, bahkan perkebunan Mbak, karena perkebunan itu penting buat kami. Jasa kami, Jalva Galvanizing ini juga banyak digunakan untuk misalnya gorong-gorong atau pengairan dari perkebunan. Juga misalnya industri perikanan, apalagi sekarang pemerintah juga mempunyai perhatian besar terhadap industri perikanan. Ini juga merupakan salah satu industri yang kita layani. Jadi kita melihat tahun 2026 ini cukup baik. Kalau untuk di tahun 2026 dengan adanya pemerintah yang selalu ingin hilirisasi, bagaimana dampaknya dengan galvanizing kita Pak? Positif. Itu semua berbanding positif karena semua industrialisasi itu akan membutuhkan konstruksi. Dan konstruksi ini kalau dia mau berumur panjang, kalau dia mau cost efficient, ya galvanizing adalah jawabannya. Untuk permintaan domestik sendiri seperti apa sejauh ini Pak? Permintaan domestik sejauh ini cukup kuat, tetapi seperti saya sampaikan tadi juga ada masalah-masalah yang sebetulnya bisa diatasi terkait dengan demand, terkait dengan local demand, di mana local demand ini masih agak terganggu. Dan dengan adanya local demand yang terganggu, apa yang sudah disampaikan mungkin dari pihak pengusaha terhadap pemerintah ataupun regulasi yang perlu diperkuat lagi Pak? Jadi kami selalu menyuarakan apa yang disuarakan juga oleh teman-teman kita di asosiasi. Ada asosiasi dari Indonesian Society Steel Construction itu yang juga menyuarakan mengenai pembatasan dari impor konstruksi baja. Jadi dalam 2 tahun terakhir ini kita sangat merasakan bahwa ada impor legal maupun ilegal di konstruksi baja dari beberapa negara tetangga, terutama
Cina. Dan ini yang menimbulkan pressure. Nah, sehingga industri konstruksi baja di Indonesia itu menjadi agak lemes gitu ya, karena terhadap saingan-saingan yang masuk ke Indonesia dengan cost yang luar biasa rendah. Gitu, tadi saya sampaikan misalnya Vietnam punya cost gas itu hanya 2,9 dibandingkan kita 16. Itu satu hal. Tetapi pemerintah atau negara-negara lain ini sangat agresif dengan memasukkan predatory pricing. Jadi mereka masuk ke Indonesia untuk merebut pasar. Nah, ini yang mengganggu kita, dan kita minta sekali sebetulnya kepada pemerintah, baik itu Kemku melalui Ditjen Bea Cukai maupun Kemendak maupun Kementerian Perindustrian untuk bisa membantu industri kami, karena kami ini industri yang sekali lagi bukan saja padat modal tetapi juga padat karyawan. Jadi ini permintaan kami lah. Pak Didi, tapi dari Citra Galvanizing sendiri untuk tahun 2026 melihat apakah mungkin ada teknologi baru yang akan ditambahkan ke dalam negeri untuk kembali memperkuat galvanizing itu sendiri, Pak? Kalau sementara teknologi, saya rasa teknologi kita sudah cukup established. Kita juga melakukan peremajaan-peremajaan atas peralatan kami. Jadi kita melihat bahwa untuk memberikan layanan kepada klien-klien kita selalu melakukan penggantian peralatan sebelum waktunya, sehingga tidak ada lagi atau tidak ada kemungkinan bahwa layanan itu terganggu, dan ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Oke, baik. Terima kasih Bapak Didi Tratam selaku Direktur dan Pemegang Saham dari PT Citra Galvanizing Indonesia sudah bergabung bersama kami dan juga memberi insight-nya bagi pemirsa Metro TV. Dan pemirsa, Zona Bisnis akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.